Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah, MSI. Saya merupakan salah satu dosen kimia di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas An-Nukoyah. Riwayat pendidikan saya adalah lulusan dari sarjana dan pasca sarjana kimia. Di Universitas An-Nukoyah, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia dasar ini adalah mata kuliah wajib untuk semester pertama di seluruh fakultas MIPA. Perlu diketahui bahwa Fakultas MIPA terdiri dari 3 program studi. Program studi kimia, program studi biologi, dan program studi matematika. Di Universitas An-Nukoyah, selain saya mengampu mata kuliah kimia dasar, saya juga mengampu mata kuliah kimia organik, kimia lingkungan, beserta juga dengan praktikumnya. Sebagai seorang dosen di program studi kimia Universitas An-Nukoyah, saya telah melaksanakan salah satu tugas Tridharma perguruan tinggi, yaitu berupa pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah delivery, konstekstual, dan kolaboratif. Pemilihan metode ini dilakukan dengan tujuan antara lain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami dan pengaplikasian ilmu kimia baik di dalam kelas, di laboratorium, maupun nantinya di dunia kerja. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, saya akan mempersembahkan video pengajaran untuk materi mata kuliah kimia dasar. Sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa mata kuliah kimia dasar ini menjadi mata kuliah wajib di semester pertama untuk seluruh program studi di bawah naungan Fakultas MIPA Universitas An-Nukoyah. Mata kuliah kimia dasar terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS pembelajaran dan 1 SKS untuk praktikum. Untuk capaian pembelajaran lulusan, saya mengacu kepada visi dan misi dari Universitas An-Nukoyah, yaitu kampus yang berbasis pesantren. Sehingga CPL yang ditargetkan dalam mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepesantrenan pada setiap peran yang dijalani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi dari ilmu kimia yang berlandaskan iman dan takwa, serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dari CPL ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kimia berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan kimia dasar ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menguraikan terkait konsep
dasar dari ilmu kimia, metode sains perhitungan kimia, serta mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar dari reaksi kimia dengan tepat dan benar. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah kimia dasar bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi teori atom, konfigurasi elektron, ikatan kimia, bentuk molekul, kemudian tentang larutan, stoikiometri, persamaan reaksi, dan juga asam basa. Sehingga bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya di dunia kerja secara mandiri dan bertanggung jawab. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada materi kimia dasar ini adalah saya mengacu kepada program pemerintah di mana saat ini dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan perkuliahan dengan sistem hibrid, yaitu perkuliahan dengan tatap muka langsung atau luring, dan juga bisa dilakukan dengan online atau daring dengan menggunakan beberapa platform yang mendukung terhadap proses perkuliahan ini, yaitu salah satunya adalah Learning Management System atau LMS, kemudian kita juga bisa pakai Zoom dan Google Meet atau yang lainnya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mendukung terhadap kelancaran dan kemudahan sistem pembelajaran kimia dasar, yaitu adalah delivery, konstekstual, dan kolaboratif. Delivery artinya memberikan penjelasan kepada mahasiswa dengan beberapa metode yang saya gunakan sesuai dengan SNDikti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di mana karakteristik pembelajaran terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintis, kontekstual, tematik, dan juga lainnya. Delivery ini adalah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi lebih mudah, menjadi lebih paham terkait pembelajaran dari mata kuliah kimia dasar ini. Kemudian adalah kontekstual. Kontekstual adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal terlebih dahulu materi apa yang akan disampaikan oleh saya sendiri atau oleh dosen, sehingga mahasiswa memiliki bekal pengetahuan, memiliki bekal pembelajaran sebelum kita masuk ke dalam kelas. Hal ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu dengan menunjukkan atau dengan memberikan RPS kepada mahasiswa, di mana RPS ini ada beberapa atau materi apa saja yang akan kami lakukan di dalam kelas, yang kami akan pelajari di dalam kelas selama proses perkuliahan berlangsung, sehingga setiap pertemuan mahasiswa sudah mengetahui materi apa yang akan dipelajari di kelas. Secara konseptual ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam penugasan, pengaplikasian, kemudian penerimaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah mengajarkan mahasiswa secara mandiri untuk bertanggung jawab, untuk sharing atau diskusi materi secara individu atau secara kelompok.
saling bekerja sama untuk mengajari satu sama lain. Karena pembelajaran kimia dasar lebih banyak mempelajari tentang perhitungan kimia, sehingga diharapkan dari proses kolaborasi, dari proses sharing dan diskusi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan mudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil pembelajaran materi yang dilakukan selama di dalam kelas. Terakhir adalah saya juga menerapkan sistem evaluasi, di mana sistem evaluasi ini dilakukan dengan objektif dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perkuliahan mahasiswa selama proses berlangsung. Dalam proses evaluasi terdiri dari diskusi kelompok atau simulasi atau studi kasus, kemudian pembelajaran kolaboratif, kemudian berbasis proyek, kemudian bagaimana kita pembelajaran berbasis masalah atau metode lainnya. Atau juga dalam bentuk evaluasi ini nanti kita akan memberikan soal atau teks kepada mahasiswa untuk dilakukan atau dikerjakan baik secara individu atau secara kelompok. Dari metode pembelajaran dan evaluasi ini diharapkan akan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif, kreatif, inovatif dalam mengikuti perkuliahan, serta dari hasil evaluasi diharapkan memberikan gambaran mengenai pemahaman terhadap kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Materi pembelajaran atau bahan kajian dari kimia dasar ini adalah yang pertama teori atom, kedua adalah sistem periodik unsur, ketiga konfigurasi elektron, keempat ikatan kimia, kemudian kepolaran berdasarkan bentuk molekul, kemudian larutan kimia, selanjutnya adalah stoikiometri, persamaan reaksi kimia, serta asam dan basa. Adapun jumlah pertemuan untuk mata kuliah kimia dasar ini adalah terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 UAS. Untuk praktikum dilakukan dengan jadwal yang berbeda, di mana biasanya dalam satu semester terdiri dari 4 atau 5 kali praktikum atau pertemuan dengan alokasi waktu 1 kali 160 menit. Untuk sistem penilaian mata kuliah kimia dasar ini saya mengacu kepada sistem penilaian yang sudah ditetapkan oleh Universitas Anokoya. Dengan rincian adalah UTS 20%, UAS 30%, praktikum 20%, dan tugas serta keaktifan kesopanan 30%. Adapun referensi yang saya gunakan demi memudahkan, demi memperlancar proses perkuliahan mata kuliah kimia dasar ini adalah yang pertama kimia untuk universitas, Kinen, kemudian ada kimia dasar Harjono, kemudian ada kimia dasar, konsep inti dari kimia dasar, kemudian ada kimia untuk universitas. Untuk mengetahui proses pembelajaran kimia dasar, yuk mari kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita kembali untuk materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Hari ini kita akan melakukan
mempelajari tentang asam dan basa. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu video yang di mana salah satu contoh dari asam tadi adalah ada bentuk yang ada yang mengidentikan bahwa tadi asam itu adalah apa? Ya berasan asam. Kemudian tadi juga ada diilustrasikan tentang asam lambung. Ya, asam lambung yang keluarnya adalah roma. Roma berarti dia mengandung asam atau basa jadi. Kalau mengandung asam, kalau asam lambung ketambahan asam jadinya semakin asam, bukan menetralkan, sehingga menambahkan obat yang dapat menetralkan si asam ini, yaitu si roma. Kita masuk ke materi tentang asam dan basa. Istilah asam diturunkan dari bahasa Latin yang berarti cuka. Cuka atau disebut dengan asam asetat atau disebut juga dengan CH3, CH2. Dalam aplikasinya kita pernah mendengar tentang istilah asam dan basa ketika kita masih SMA. Dan kalau jurusan IPA pasti tahu tentang asam dan basa. Apabila direaksikan dengan air, asam ini akan menghasilkan ion H+. Nanti akan ada dua, ada ion H+, ada ion OH ini. H+ untuk asam, OH untuk basa. Sifat-sifat asam. Tadi contohnya dari video tadi contohkan adalah jeruk. Dimana jeruk identik dengan rasanya yang asam. Tetapi tidak semua yang namanya asam itu dia berasa asam. Kenapa? Kalau asamnya adalah asam kuat, ya kita tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh untuk mencicipi si asam ini. Seperti asam sulfat lah, asam klorida. Asamnya kuat, pH-nya 1. Itu tidak bisa kita rasakan. Dan nanti kalau kita kena asam-asam keras itu jadinya kita yang melepuh, lidah kita atau lidah kita yang melepuh. Kemudian menimbulkan rasa yang bertusuk pada kulit. Kalau kita mungkin jika kandungan asamnya nanti besar atau maka akan menimbulkan rasa yang seperti panas atau bertusuk pada kulit. Kemudian melarutkan beberapa logam, melarutkan mineral karbonat, beberapa plastik menjadi merah, bersifat korosif terutama. Contohnya adalah kenapa besi di luar ruangan, di pagar rumah itu lebih mudah berkarat dibandingkan dengan besi yang ada di dalam ruangan. Salah satunya karena kalau di luar ruangan itu kena udara, kena air hujan yang sifatnya adalah asam, sehingga sifat asam ini dapat menyebabkan si besi tadi dia mudah karatan atau koros. Contoh-contoh dari asam ada vitamin C, ada asam asetat atau cuka, kemudian ada asam sitrat atau yang ada pada buah-buahan, pada buah-buahan. Kemudian ada susu asam, asam klorida, ada asam di sini ada reaksi dari asam. Karena tadi ada identik bahwa asam itu selalu H+ atau H3O+. Sehingga dalam reaksinya suatu asam nanti akan menghasilkan ion H+ atau HCl, H+ Cl-win, kemudian H3 menjadi H+. Kemudian basa. Tadi basa contohnya adalah roma, kan? Apakah hanya roma contoh dari basa? Tidak. Kita cari tahu dulu. Basa adalah senyawa yang jika dilakukan dalam air akan menghasilkan sebarangan dengan pH dari besar dari tujuh. Kalau tidak direaksikan dengan keras laktos, maka dia akan mengubah keras laktos menjadi warna. Atau
identik dengan angka ini. Jika direaksikan dengan baik, kita menghasilkan ulang. Jadi kalau asam dalam reaksi dia akan menghasilkan ion H+, tapi kalau basa dalam reaksinya dia akan menghasilkan ini. Larutan basa mempunyai rasa yang sedikit pahit atau getir. Contohnya, selain aroma, basa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sabun. Sabun itu pahit atau getir sih. pH. Bedanya apa? Ada letak pH untuk mengetahui asam ataupun basa, di mana pH ini antara 1 sampai 14, antara 0 sampai 14, di mana pH 1, 7, kemudian 14, ya. Di bawah 7 dia maksudnya asam, di atas 7 dia maksudnya basa. Oke, kira-kira kalau jeruk masuk di pH berapa? Di atas 7 atau di bawah 7? Di bawah 7, karena jeruk tadi dia sifatnya adalah asam. Kalau aroma berarti 7. Kalau yang universal atau juga nanti pH ini juga berkembang sebenarnya. Untuk apa? Untuk menentukan kadar dari suatu larutan yang kita ingin tahu berapa pH-nya. Masuk dalam materi integrasi, masuk dalam kategori teori tentang buffer atau larutan molekuler, masuk dalam pH nanti tentang stoikiometri larutan, juga nanti dia masuk pH ini akan masuk. Perhitungan pH masing-masing. Oke, balik lagi. Bagaimana kita bisa menentukan pH dari suatu larutan untuk menentukan apakah dia pH-nya berada di bawah 7 atau di atas 7? Mungkin jika sampel yang kita bawa itu bisa dicicipi, mudah kita menentukan kalau itu berasam atau kalau itu basa. Tetapi kalau sampel itu tidak bisa kita cicipi, seperti tadi yang kita bilang asam klorida, air aki misalnya ya, tidak bisa kita cicipi. Gimana caranya kita untuk menentukan apakah dia masuk dalam kategori asam atau masuk dalam kategori basa? Ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi untuk menentukan pH. Salah satunya adalah yang paling gampang, ya pH meter. Kalau pH meter itu tinggal kita masukkan alat aja, sampelnya kita langsung terdeteksi. Kemudian sama dengan termometer. Termometer tinggal kita masukkan termometernya, cek suhunya. Sama juga dengan pH meter. Kemudian ada juga kertas lakmus. Ada 2 tipe kertas. Pertama adalah kertas lakmus, yang kedua adalah kertas universal. Kalau kertas lakmus hanya menentukan warna merah dan warna biru saja. Kalau kertas universal kita bisa menentukan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita bisa menentukan. Itu sama-sama menggunakan pakai kertas. Cuman kelemahannya adalah tadi kalau kertas lakmus tidak bisa tahu angkanya berapa. Kalau universal tahu angka, tetapi tidak spesifik. Karena terkadang ada perbedaan warna yang lanjut dan nantinya. Misalkan begini, orang Madura tidak mengenal warna hijau, ya kan? Kita tidak mengenal warna hijau. Sedangkan di dalam di kertas lakmus, di kertas universal itu warnanya ada yang warna hijau, ada yang warna hijau, ada yang pokoknya macam-macam, ada 4 warna nanti.
bulan ya. Nah, ini kertas universal. Ada macam-macam warnanya. Jadi orang yang muda itu tidak tanggung jawab. Jadi kalau membutuhkan gaunnya warna apa, warna biru. Spontan aja kita tidak warna biru. Sehingga kadang ada dilakukan kalau pengguna itu dijadikan sebagai untuk tes gitu ya, tes warna gitu. Tapi sebenarnya bisa, secara akal kita bisa, tapi secara spontan kita kurang bisa. Itu warna ini nggak ada. Padahal kalau yang di pasal itu dia ada gradasi mana. Kadang kuning, agak kekuningan, agak oranye, kita susah. Nah itu kelemahan dari kertas lampu. Dia juga tidak spesifik. pH itu nanti terkadang ada yang 1, sekian, 2, sekian, 7, sekian. Nah, sedangkan kertas lampu sendiri dia tidak bisa sampai ke rumahnya, hanya 1, 2, 3. Kemudian kalau pH meter, nah itu lebih spesifik sebenarnya. Cuman harus bisa menggunakan alat si pH meter karena harus dikalibrasi. Kemudian kita juga bisa menentukan indikator secara alami. Kita bisa menggunakan sayuran atau buah-buahan yang berwarna. Kemudian kita cek mana yang bisa digunakan sebagai kertas lapis. Begitu. Harapannya untuk bisa paham, harapannya untuk bisa mengaplikasikan ilmu ini. Amin. Oke, kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang hari ini sehat walafiat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin.